Halo semuanya, balik lagi bareng gue Rino Adi Prasetyo di Ngulik Online. Nah, di episode sekarang gue bakalan ngebahas salah satu isu yang lagi hangat nih. Gue bakalan ngebahas paslon 01 dan 03 yang kompak ungkap dugaan sabotase bus oleh paslon 02. Gimana ceritanya dan gimana kejadian sebenarnya? Yuk ngulik bareng gue di Ngulik Online. Jadi ceritanya gini, paslon 01 itu bakalan ngadain kampanye akbar pada tanggal 10 Februari di Jakarta International Stadium. Pas banget di hari terakhir kampanye, sebelum masuk masa tenang. JIS ini kan lokasinya di Jakarta Utara. Dan para relawan pendukung paslon 01 itu kan nggak cuma di Jakut doang gitu. Otomatis mereka butuh kendaraan buat ngangkut relawan dari tiap-tiap wilayah ke JIS. Tapi dari berita yang gue baca dari CNN Indonesia, pas hari Senin tanggal 29 Januari kemarin, Pak Anies menyampaikan kalau beliau dengar laporan-laporan terkait pembatalan bus-bus tersebut secara sepihak. Tapi waktu itu Pak Anies gak menjelaskan tuh berapa banyak bus yang nge-cancel secara sepihak dan alasannya kenapa. Yang jelas, Pak Anies waktu itu bilang kalau itu gak bakalan menghentikan semangat para relawan dan para pendukungnya. Kata beliau justru semangatnya makin membesar. Dilansir dari nasional.kompas.com, Caimin secara terpisah juga menyampaikan hal yang sama. Caimin meminta ke penyedia jasa bus atau biasa dikenal dengan PO Bus alias perusahaan otobus biar enggak melakukan pembatalan secara sepihak. Apalagi agenda kampanye tanggal 10 Februari nanti kan agenda kampanye nasional. Caimin juga menyampaikan kalau jangan sampai pihak perusahaan bus itu mencampur adukan antara urusan ekonomi sama urusan politik. Dan beliau juga bilang, jangan takut kalau ada ancaman, Caimin bakalan nge-backup. Caimin juga minta buat para aparat penegak hukum untuk jangan ikut campur tangan terkait politik praktis. Ya kan sebenarnya memang seharusnya kayak gitu ya. Penegak hukum nggak boleh terlibat politik praktis. Penegak hukum itu harus netral dan tidak berpihak. Caimin juga bilang tuh, kalau ada polisi atau aparat hukum yang menekan-nekan PO bus, tolong hentikan. Meskipun beliau bilang dalam tanda kutip kalau ada, kira-kira Pak Polisi dan aparat penegak hukum bakalan tersinggung atau enggak ya? Nah, setelah dengar keluhan dari kubu 01, tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD ikutan speak up tuh. Jadi, pasangan calon 03, Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD itu bakal ngadain kampanye juga tuh, acara konser Salam Metal namanya. Nah, acara itu tuh rencananya bakalan diadain di hari Sabtu besok tuh, tanggal 3 Februari kalau nggak salah. Dan bakalan diadain di Gelora Bung Karno, Jakarta. Otomatis sama dong dengan kubunya Pak Anies. Pasti butuh kendaraan buat transportasi para pendukungnya. Wakil Ketua TPN, Bapak Andi Gani Nenawea, waktu konferensi pers di Media Center TPN Ganjar Mahfud pada hari Selasa tanggal 30 Januari kemarin, juga bilang kalau pihak 03 juga mengalami hal yang sama dengan pihak 01. Pak Andi bilang kalau teman-teman buruh di Tangerang, Bekasi, dan juga Bogor mulai tadi malam, berarti Senin malamnya, udah mulai kesulitan ngontak pihak bus buat berangkat ke GBK. Pak Andi Gani ini, selain sebagai Wakil Ketua TPN, beliau sekaligus menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, atau disingkat KSPSI. Bukan PSI-nya Mas Kaisang ya, tapi KSPSI. Beliau menyampaikan juga kalau bakalan diskusi sama teman-teman buruh buat nyari solusi. Kalau memang nggak bisa pakai bus, pendukung Pak Ganjar bakalan ke GBK pakai motor. Kalau ribuan orang yang datang ke GBK pakai motor, otomatis bakalan nyusahin aparat keamanan buat mengamankan juga dong. Di konferensi itu juga tuh, Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Ganjar Mahfud, Bang Adian Napitupulu,
juga mengecam tuh buat tindakan sabotase ke PO Bus. Menurut Bang Adian, kampanye akbar itu perintah negara dalam pemilu. Jadi nggak ada yang boleh sengaja menghalang-halangi karena kampanye akbar itu juga termasuk kehendak rakyat, kata beliau. Karena kubu 01 dan 03 kompak nih bilang kalau ada sabotase ke perusahaan bus, otomatis secara gak langsung pihak 02 jadi pihak yang tertuduh menyabotase dong. Besoknya, pas tanggal 31 Januari, hari Rabu kemarin, Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Bapak Nusron Wahid juga buka suara. Beliau menyatakan bahwa kalau ada yang bilang sabotase, yang nyabotase itu siapa? Pihak 02 juga kesulitan buat nyari bus karena banyak armada bus yang udah di DP orang, begitu kata beliau. Beliau juga bilang tuh, atau jangan-jangan karena memang belum dibayar, terus dibilang sabotase. Ada-ada aja nih Pak Nusron nih. Masa bilang belum bayar? Nggak mungkin lah. Tapi gue nggak tahu juga sih. Udah dibayar apa belum ya? Disclaimer dulu nih sebelum gue lanjut. Gue nggak terafiliasi ya sama pihak manapun. Gue coba buat menyampaikan opini gue. Hitung-hitung Anabel alias analisa gembel. Gue sebenarnya juga masih belum paham ya yang mana yang fakta. Karena dari penelusuran gue di internet, sama sekali gue belum menemukan ada bukti kalau memang bener pihak 02 melakukan sabotase. Kritikan gue nih buat kubu 01 dan 03, kalau memang belum ada bukti yang spesifik, janganlah bilang kalau ada pihak yang melakukan sabotase, malah kayak playing victim jadinya. Telusuri dulu faktanya, kalau bener ada sabotase baru deh silahkan speak up di mana-mana kalau perlu. Gue bakalan dukung tuh. Terus apakah paslon 01 dan 03 ngelakuin hal ini? Karena mereka ketar-ketir di beberapa survei terbaru nih, paslon 02 elektabilitasnya jauh di atas mereka. Nggak tahu lah ya, menurut kalian gimana? Oke, lanjut. Misalnya, ternyata paslon 02 tidak terbukti melakukan sabotase. Statement paslon 01 dan 03 berarti termasuk fitnah dong, alias menghasut orang. Dan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 soal pemilu, hal itu dilarang. Intinya jangan sampai blunder lah pakai fitnah-fitnah gitu. Mungkin ini bisa dibilang black campaign kali ya. Sedikit out of topic nih. Gua pengen mengkritisi sedikit soal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 soal pemilu ini nih. Soalnya di undang-undang ini tuh batasan atau larangan buat black campaign itu belum jelas. Apa aja yang dimaksud black campaign, apa aja hal yang dikategorikan sebagai black campaign, dan sanksi apa buat orang yang melakukan black campaign itu sendiri. Hal ini belum dijelaskan secara terperinci dan benar, undang-undang ini masih perlu beberapa perbaikan kalau menurut gua. Oke, balik lagi ke laptop. Terus nih, buat paslon 02, kalau sampai benar terbukti ada sabotase, wah nggak ngerti lagi gua tuh. Keterlaluan sih. Jelas itu melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 soal pemilu. Di pasal 280 huruf F juga dijelasin. Nih, kayak gini nih, di sebelah sini nih. Tapi kalau memang paslon 02 nggak melakukan sabotase, gue salut sih dengan respon pihak mereka yang bisa dibilang sampai sejauh ini nih lumayan anteng-anteng aja gitu dan menanggapi dengan santai dan gak gerasa gerusu. Menurut kalian yang mana yang benar? Apakah kubu 02 beneran melakukan sabotase atau pihak 01 dan 03 yang justru melakukan playing victim? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin ngulik online episode kali ini gue cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau nambahin data yang nggak ada di video atau ngoreksi kali aja gue ada salah, silahkan tulis di kolom komentar. Kita lanjutin diskusi di sana. Oke, salah kata gue mohon maaf. Gue pamit. Peace out.